Belajar public speaking 2 tahun. Di sini ada Talita. Ya, Ya, selamat datang di podcast ini. Terima kasih Tata sudah mampir ke sini dan di sini ada hasil foto di mana Tata menjadi orang kedua yang mampir di podcast ini. Dia punya cerita unik dan menarik yang akan dia sharing untuk kita semuanya. Jadi kamu posisinya saat ini tuh sedang kuliah atau sudah selesai kuliah dan masuk ke the next level dalam hidup gitu? wah kebetulan aku masih kelas 12 di semester pertama. Sekolahnya di sekitar Tangerang juga? Iya, Oke. Jadi aku boleh tahu nggak? Kamu itu kan sebenarnya orang yang introvert. iya banget. Tiba-tiba dibawa oleh mama masuk ke dunia ya dimana harus banyak bicara. Berbicara bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi harus bagaimana cara menatah kalimat yang bagus, berbicara di depan orang. Boleh nggak sih kamu tuh sharing gitu, apa yang sebenarnya kamu rasain waktu itu? Oke, aku mau jawab dulu ya Kak. Jadi bener banget, aku tadi introvert banget. Bahkan kayak mungkin pendiam juga kali ya di sekolah. Cuman untuk fun fact-nya, aku juga udah ngelakuin kegiatan kayak modeling itu dari waktu aku kecil. Terus udah mulai kegiatan di media-media tuh dari kecil. Cuman kalau dari abis itu sempat berapa kali aku fokus ke sekolah aja. Cuman di waktu itu untuk public speaking sendiri itu waktu COVID. Jadi waktu 5 tahun lalu ya berarti. Iya, betul. Nah di situ tuh aku udah cuman fokus ke tempat aku. Walaupun di jeda-jeda itu tetap aja aku ngelakuin kegiatan organisasi dan banyak lagi. Cuman gak fokus ke satu bidang public speaking. Cuman difokus di sekolah aku. Waktu itu mungkin karena bunda ngelihatnya, duh kok lihatnya kayak mager-mageran terus ya, ngelihatnya cuma dari kasur, bahkan sampai fun fact-nya tuh aku pas beneran belajar di sela-sela istirahat pun kayak, duh mending tidur aja deh buat berapa menit ini gitu, sempat kayak gitu saking ya udah di lingkungan aku kan cuman dari tidur terus cuman sekolah itu pun di kamar ya kan. Jadi waktu itu bunda ngajak aku, sebelum itu bunda sempat ngajak aku tuh di pertama kali di Meridiana School of Public Speaking itu di awal-awal aku kelas 7-an itu karena masih open trial untuk kelasnya. Bunda masih ngajak aku, tak Jeng ayo dong coba nih ada di sekitar sini, coba dulu. Aku selalu bilang, enggak ngapain sih, kan enggak mau buat kesana, ngapain sih masih mager banget, ngapain gitu. Dengan pikiran aku, apaan sih, ngapain, buat apa gitu. Dan bunda ternyata enggak nyerah di situ. Dan setelah beberapa bulan dan ternyata dari MRLC aku sebutnya itu kita berapa bulan dan itu udah berjalan kelasnya. Oke, jadi bunda ngajak kamu tuh sebenarnya introvert banget gitu orangnya, tapi karena bundanya nggak mudah menyerah, dia paksa kamu, bawa kamu ke sana. Terus pada saat kamu dibawa ke sana tuh apa sih responmu? Pasti kan kamu dalam hati kayak tadi udah bilang apaan sih gitu, tapi bunda terus mengajak kamu, memaksa kamu buat masuk ke situ. Boleh tahu nggak? Apakah di hari itu juga ketika bunda ngajak kamu ke sana, kamu langsung mulai atau hanya sekedar datang ngelihat dulu gitu? Wah, oke, kalau di situ beneran pas hari itu diajak bener-bener oke, aku nurutin. Di situ beneran langsung daftar, Kak. Langsung daftar. Terus kamu gimana? Di sananya dengan terpaksanya kah kamu mulai lesnya atau kamu mencoba menerima keadaanmu? Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh kita coba lihat dulu gitu. Oke, dengan terpaksanya. Jadi di saat itu aku masuk dari MRLC, dari Meridiana Learning Center. Itu langsung aku ngeliat, wah dekorasinya beneran secerah itu ya. Aku kaget sendiri jujur. Ya, wow, itu lumayan catching dan lumayan bikin aku termotivasi gitu ya. Wah kayaknya oke juga nih tempatnya gitu. Oke, di situ dan bunda tuh kalau buat daftarin aku itu selalu kita
janjian dulu sama coachnya saat itu. Dan setelah janjian, Bunda selalu minta untuk kita ngelihat kelasnya. Jadi bukan cuman daftar, cuman appointment, cuman sekedar bayar terus selesai gitu ya. sebagai murid. Tapi Bunda selalu ngajak kita lihat lingkungannya dulu, kita lihat kelasnya dulu. Oke nih, dan aku udah lihat semuanya. Dan waktu itu aku masih pasrah banget. Aku masih kayak ya udahlah, mau gimana lagi, aku pun nggak tahu gimana cara nolaknya lagi. Dan saat itu juga ya udah, Bunda udah appointment, aku udah jadi muridnya juga, udah selesai, udah daftar. Dan saat itu masih males-malesan juga sih Kak. Sempat stres nggak sih? Kayak orang dibawa masuk ke sesuatu yang dia nggak suka, apalagi kamu introvert gitu ya. Sempat nggak merasa kayak burnout atau udahlah ini mah cuma dilakuin supaya mama seneng aja gitu, atau emang kamu coba menerima keadaan kondisi itu gitu? Oke, kalau di situ tuh gak cuman nerima sepasrah itu ya. Aku bukan yang selesai atau pasrah itu sama Bunda. Cuman saat itu aku ngerasa ya udah aku coba dulu kelasnya. Dan fun fact-nya Kak, kalau Kakak tahu, itu coach-nya yang nemenin aku dari awal daftar, itu aku dekat banget sampai sekarang. Maaf, boleh tahu nggak itu siapa? Si Mary Riananya atau? Bukan, itu coach aku. Coachnya itu langsung dari anak, diajarnya langsung sama Miss Mary. Oh. Emang anak buah karyawannya mungkin ya. Bisa bilang kaki tangan sebelah kanannya si Miss Mary ini gitu ya? Iya. Oke, berarti kalau boleh tahu itu lesnya 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Berapa lama Mbak sampai Mbak merasa oke, ini udah bukan sebuah paksaan lagi, tapi emang aku udah mulai mencintai ini, aku bakal coba fokus, bakal lebih belajar lebih banyak lagi. Itu kapan Mbak? Berapa lama sih waktu stresnya itu? Oke, itu beneran dia sampai 1 modul, itu di modul masih berjalan, mungkin di 2 mingguan ya, aku udah mulai menikmati sesingkat itu. Dan bahkan di kelas pertama, itu aku ingat banget di September 2021 lalu, itu sempat aku ngerasa aduh kelasnya ini bukan aku banget, aku males banget di sini. Tapi karena materi-materinya, karena omongan dari coachnya yang bagi aku tuh kedoktrin ke aku sendiri, untuk aku tertarik gitu. Aku tertarik untuk oke, benar juga ya, aku bisa coba nih kata-katanya, materinya gitu. Dari situ sih aku ngerasa oke, ini udah bukan paksaan bagi aku seneng, aku enjoy, dan ternyata masuk loh ke aku yang introvert, aku yang ngerasa di kelas aku nggak bakal banyak belajar, tapi ternyata di situ aku bisa lumayan enjoy loh ternyata gitu. Berarti di sini kan kamu harus terima kasih nih ke Bunda nih atas paksaan seorang Bunda yang melihat anaknya mageran di rumah, dipaksa bawa kelas public speaking. Awalnya nggak diterima nih Bunda, tapi pada akhirnya dia melihat bahwa ternyata nggak seburuk itu loh belajar public speaking, apalagi di tempat yang punya nama seperti Miss Mary Riana ini. Akhirnya dia bisa menerima, dan yang bikin salut itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Aku boleh tahu nggak sih kalau kayak les public speaking itu tuh sebenarnya hitungannya gimana sih? Per semester kah, per tahun kah, atau per modul atau gimana gitu? Kalau di Emerald sendiri itu kita ada 6 modul dan itu dalam 2 tahun. Jadi setelah 4 bulan kita ada showcase Kak. Jadi showcase kita langsung berkontribusi di mall, misalnya itu di mall, dari Meridiana School of Public Speaking lagi, itu diselenggarain dan kita tinggal tampil apa yang udah kita pelajarin. Jadi per modul itu 1 modulnya kira-kira 4 bulan. 1 modulnya 4 bulan. Berarti ketika Bunda bawa kamu masuk ke les itu udah tahu ya akan menyelesaikan dalam 2 tahun. Iya. Itu setelah tadi berapa bulan maaf dibawa ke showcase mall itu? 4 bulan. Setelah 4 bulan langsung dibawa ke showcase mall, itu kayaknya nggak mudah banget ya pasti ya. Grogi, apalagi buat orang yang mulainya dari introvert banget, harus ngomong di depan umum, kemudian bertemu oleh banyak orang, itu pasti tantangannya sulit. Dan kamu bisa survive itu.
Bisa. Kemudian itu tuh showcase-nya berarti diberikan oleh si pihak tempat les ini ya. Iya. Dia memberikan kesempatan untuk showcase di mall dan kamu ngelakuin itu. Setelah showcase itu lewat, kamu balik ke les itu, apalagi sih yang kamu pelajari gitu? Oke, kalau dari situnya sendiri itu kita langsung lanjut ke modul selanjutnya dan itu beda-beda Kak. Jadi versi diri kita sendiri, kita nyoba versi seperti moderator, terus seperti tentara. Kebayang nggak Kak kalau untuk tentara public speaking digabungin gitu. Terus ada materi Fairy, terus ada materi soal nggak hanya soal motivator, tapi juga ada yang pakai jas, terus ada bahkan meme. Meme itu apa, Maaf? Meme yang pakai kayak pantomim, kalau ya. bahkan ada di materi public speaking ya. Susah nggak nerima itu? Kalau dari sistemnya sendiri, itu kita bisa milih pas di showcase itu. Dari beberapa materi itu, kita mau pilih yang mana untuk tampilin. Oh, jadi kita bisa pilih mau jadi apa gitu ya? Iya. Tapi kamu pelajarinya semua itu supaya kamu menguasai gitu? Iya. Kemudian cerita singkat, kamu menyelesaikan itu 2 tahun. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Setelah lulusnya? Iya, setelah selesai dari lesnya 2 tahun. Aku coba experience di kehidupan sosial aku sih. Terutama di sekolah ya. Di kelas, kehidupan organisasi. Dan itu berdampak banget sama kehidupan sosial aku. Contoh dampaknya apa, boleh tahu nggak? Boleh banget. Jadi itu tuh untuk dampaknya di sekolah ya, nggak muluk-muluk, nggak jauh-jauh. Itu aku jadi dapat branding sama teman-teman kalau aku dipercaya untuk presentasi. Aku boleh tahu nggak? Ini kan di zaman sekarang kayaknya ketika kita berteman dengan seseorang yang mulai branding dirinya sendiri menjadi sesuatu, misalkan orang tuh biasanya lebih deket nih sama kita. Kamu merasa nggak sih perbedaan itu gitu? Sebelum kamu les sama sesudah kamu les, apakah temen yang dulunya jauh tiba-tiba menjadi deket atau apa gitu? Oke, kalau secara teman mungkin aku kurang ngerasa ya, bukan ke teman, tapi ke aku sendiri. Kayak contohnya, kalau aku lagi ke tempat SD aku nih, pernah reunian. Nah itu aku pernah ada malu banget sama satu guru. Mungkin karena dulu waktu SD terlalu cengeng mungkin ya. Nah ada beberapa kejadian lah. Nah setelah ketemu lagi, kalau waktu itu aku menghindari banget untuk ketemu beliau. Kayak punya oke lah buat nggak terlalu nge-ignore lagi, nggak terlalu ingat lagi. Tapi saat waktu itu aku jadi pengen terus berinteraksi sama beliau. Apakah itu menjadi salah satu bagian bahwa kamu ingin membuktikan nih bahwa aku yang dulu bukan loh aku yang sekarang gitu? Benar gak sih? Benar sih, itu bisa termasuk sih. Jadi kan gini, ketika seorang introvert belajar untuk menjadi extrovert itu nggak mudah sama sekali. Dan sebaliknya ketika orang extrovert berubah menjadi introvert itu pasti susah banget. Yeah. Dan kamu adalah salah satu contoh di mana orang yang dulunya mungkin dianggap tidak memiliki kemampuan di berbicara, kemudian kamu masuk kelas itu, dan kamu keluar dari les itu menjadi seseorang yang punya karya buat diri kamu sendiri. Kamu pasti bangga dengan pencapaian kamu, apalagi bunda kamu yang waktu itu mungkin merasa, aduh capek banget deh kayaknya nawarin nih anak buat masuk kelas, tapi pada akhirnya anaknya suka. Bunda boleh tahu nggak sih perasaannya sedikit gitu? Mungkin yang belum pernah tersampaikan gitu ke Talitanya. Perasaan maksudnya ketika bunda ngajak dia ke les, dia nggak mau, merasa terpaksa. Ada nggak sih yang bunda belum sampein gitu ke dia? Unek-uneknya mungkin? Apa ya? Karena kalau feeling saya sebagai bundanya ya, entah gimana saya melihat sebenarnya Tata ini potensinya sangat besar. Saya melihat dia punya suatu potensi ya sebenarnya gitu. Cuman memang harus ada jalannya gitu. Karena Talita ini dia punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain dalam segi kemampuan ya. Tapi kalau seandainya nggak dikasih jalan, nggak akan ada kesempatan untuk dia berkembang gitu. Benar banget sih apa yang bunda bilang ya. Maksudnya ketika kita melihat seseorang punya kelebihan itu, tapi kalau nggak dikasih jalan atau nggak dibukain jalan, memang kita tuh suka banget stuck di tempat itu gitu.
Mungkin aku dapat dari sana tuh sertifikat kayak branding, tapi juga dapat coach yang bisa jadi sahabat aku. Sampai sekarang kalau misalkan kamu dapat job gitu tuh masih dibantuin nggak sih sama si pihak lesnya atau kamu yang mencari keluar gitu? Enggak sih, sejauh ini aku mencari keluar. Kalau kakak tadi bilang perbedaannya, Mm-mm. ada banget. Selain karena introvert itu, karena aku juga jadi lebih tertarik sama panggung. Jadi kayak tadinya fun fact juga, karena waktu pertama kali showcase setelah 4 bulan itu benar-benar bahkan sampai sana aku udah bayangin Kak, aku sampai udah pakai jas, udah beneran setelan baru. Itu sampai sana aku beneran sedeg-degan itu, se-nervous, sedemam panggung itu. Dan aku sampai bilang ke Bunda, Bun, kita pulang aja yuk, please, kita pulang aja. Itu udah di sini, nggak mau gitu, bener nggak mau, jangan ke sana lagi dong, kita pulang aja. Dan itu posisinya masih di tempat parkir kayak, tapi udah nyampe tempatnya, tinggal ke panggungnya aja. Dan saat itu pas udah di sana, pastinya Bunda nggak bolehin dong buat langsung pergi gitu aja. Ya. Dan setelah aku berapa kali showcase, aku jadi mengerti kalau emang ya kita nggak bisa langsung mundur gitu aja tanpa kita dapat apa-apa. Ya betul. Itu kalau boleh tahu dibayar apa nggak sih kalau misalkan tampil showcase kayak gitu? Karena itu masih dalam naungan Emeralsi ya, jadi itu nggak masuknya ke bayaran sih. Tapi dapat seperti apresiasi mungkin sertifikat atau apa itu ada? Ada dong, pastinya ada sertifikat. Jadi itu banyak, ada 5 sampai 6 sekarang. 5 sampai 6 sertifikat. Sekarang kalau misalkan dia mau melamar untuk kemanapun, saya pikir itu sudah ada jalannya. Itu tinggal diterusin aja, tinggal ditingkatin aja gimana sih caranya buat lebih percaya diri, buat lebih berani menampilkan apa yang kamu punya. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang sangat besar buat seorang Talitha. Ini usianya masih 17 tahun. 17 tahun dan dia udah tahu talenta dia apa. Di balik cerita sukses ini pasti ada orang tua yang selalu mensupport dia, tahu bagaimana caranya untuk mendidik anaknya supaya bisa berjalan ke arah yang semestinya. Kalau mungkin di public speaking, aku ada banget karena di pertama kali, karena kan nggak mungkin kayak aku sekarang ini kan untuk confident itu dalam berpresentasi di kelas terutama, nggak mungkin langsung segitunya. Jadi pasti ada cerita di balik-baliknya. Ya. Pertama kali aku showcase itu beneran bahkan diem atau mungkin kurang kedengeran ke audience, dan POV aku itu bener-bener kayak aku segugup itu sampai mungkin nggak terlalu ngelihat banget kali ya di audiensnya. Yang penting aku saking gugupnya kayaknya udah ini nih dunia udah milik sendiri gitu, nggak tahu deh apa yang terjadi di depan panggung, ya udah gitu ya. Ya, dan sampai sekarang mungkin beberapa kali setelah aku presentasi atau mungkin jadi MC juga di sekolah, itu kayak masih aku ngomong aja tapi nggak terlalu melihat ke depan, dan itu salah ya Kak. Jadi harusnya kita tetap fokus sama apa yang kita lihat dan kita omongin. Itu eye contact-nya berarti ini ya masih perlu ditingkatin gitu ya. Iya, itu fun fact banget. Dan pernah cara aku untuk survive di saat aku berdiri di atas panggung pertama kali showcase itu, kan aku dapat lirikan, aku dapat kepercayaan dari tatapan mata sama coach aku ini. Boleh aku sebut? Boleh silakan. Namanya Coach Cindy. Coach Cindy. Iya, itu coach pertama aku, sampai sekarang kita tetap Kontekannya. DM, kontak. Dia Coach Cindy ini pernah nggak menyampaikan apa gitu ke kamu selama 2 tahun dia ngajarin kamu ya? Pasti dia melihat deh ada perubahan ketika hari pertama Talitha masuk sampai detik ini Talitha sudah manggung kemana-mana. Ada nggak yang pernah disampaikan gitu? Mungkin banyak ya Kak secara coach aku. Cuman yang paling aku ingat soal kepercayaannya sih, bukan soal kata-kata ya. Kayak kepercayaan kalau aku bisa. Terus juga percaya kalau misalnya kita bisa ngeliat loh Kak, kalau pas guru ini kurang percaya sama kita. Betul. Tapi kita bisa ngeliat kalau oh percaya aja nih sama kita, terus juga ngedukung. Itu kerasa sih sampai sekarang. Itu udah di script yang udah kita rancang.
Jadi selama beberapa minggu itu sampai 4 bulan itu kita kan belajar semuanya, dan di akhir itu kita selalu setiap hari satu minggu sekali pas les itu kita belajar untuk ngerancang skrip. Oh, jadi skripnya itu dirancang oleh Iya. pihak kamu ya, bukan dari pihak si vendor acara itu ya? Enggak. Jadi Oh. apa yang udah kita ungkapin di showcase itu yang udah kita siapin dari awal. Jadi kita pasti sebelum anak Emerald sih itu setiap showcase pasti ada ngafalin skrip dulu. Dan itu yang buat Kak. Jadi kita confident untuk tahu, oke, orang nggak tahu apa yang mau kita bicarain. Jadi kalau kita emang salah, tolong jangan ngeliatin kita salah. Oke, betul. Gitu. Sampai hari ini udah berapa showcase total yang pernah kamu jalani? Showcase di bawah Meridiana atau Mungkin luar? keduanya? Sejauh ini di Meridiana ada 5 atau 6 kali showcase di bawahnya karena kita masih anak lesnya, anak muridnya. Tapi kalau di luar itu ada di sekolah sebagai anak organisasi, sebagai speaker sekolah juga, dan anak monolog juga waktu itu. Itu mungkin lebih dari ada 10-an atau something, beberapa itu 10-11 mungkin. Sampai hari ini masih gugup nggak Talita? Kalau di beberapa saat pastinya masih, karena mungkin kayak berapa kali aku merasa miss karena mungkin itu udah berapa kali nggak seintens itu, pastinya ada ke distract di saat satu kali itu presentasi gitu. Pasti ada sih Kak. Aku bisa bayangin sih ketika orang introvert disuruh ngomong kayak gitu, dan itu berubah berarti dalam 2 tahun aja ya. Iya. Dari yang kamu nggak suka ngomong di depan umum, tiba-tiba masuk kelas 2 tahun aja, dan itu bisa merubah segalanya. Sampai pada akhirnya di titik ini, dan dia masih di kelas 12, Iya. berarti SMA kelas 3 ya. Dia sudah tampil ke lebih dari 10 showcase yang ada di Indonesia ini. Kemudian dia juga pastinya terus meningkatkan skill kamu supaya kamu bisa terus lebih berkembang. Terus aku dengar kamu juga katanya bikin konten ya? Iya. Konten apa sih kalau boleh tahu? Konten public speaking juga, soal skill-skill yang aku udah pelajarin sih Kak. Jadi kalau aku mau ngajak Gen Z nih terutama untuk belajar ala anak Emerald sih, kalau emang public speaking itu nggak semenakutkan itu. Karena banyak orang yang ngerasa public speaking itu ribet atau terlalu jauh lah buat kita. Tapi ternyata enggak loh Kak. Bahkan kita perlu banget di saat kita masih sekolah. Karena itu udah ngebantu di lingkungan sosial, juga di kelas saat presentasi. Karena untuk fun fact-nya sendiri, aku sebagai pembicara ya bisa dibilang, itu saat kita ngeliat yang lagi showcase atau yang lagi tampil di depan sebagai MC, jujur sebagai anak Emerald sih itu tahu banget, oke ini miss-nya di sini nih. Oh, ternyata dia agak lupa ya. Itu kelihatan loh di aku ya, di aku sendiri. Itu kelihatan kayak, oh dia gugup. Bahkan kalau emang orang lain lihat tuh kayak tangannya gemetar. Kamu punya YouTube channel juga kalau nggak salah aku ya? Iya. Apa namanya? Namanya The Tata Stage. The Tata Stage. Stage. Berarti dia membuat konten berisi bagaimana cara untuk public speaking yang bagus. Dia juga menawarkan kepada Gen Z nih. Dia adalah salah satu contoh yang sudah melewati fase belajar itu. Sekarang dia bertumbuh lebih dewasa untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dia punya skill, dia membagikan kepada kita semua untuk belajar gimana sih cara yang baik dan benar gitu. Jadi aku sangat senang ada orang yang akhirnya datang ke sini bukan hanya sekedar cerita tentang kisah hidup dia yang lika-liku, tapi ini adalah salah satu contoh di mana dia datang dari berangkat dari seseorang yang bukan siapa-siapa, kemudian mendapatkan jalan itu, dia berkembang terus, tidak pernah berhenti untuk belajar, sampai hari ini dia bisa duduk di sini berbicara seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kedewasaan yang dia miliki saat ini. Oke, aku mau nambahin Kak. Boleh? Jadi di situ tuh mungkin kalau dilihat secara Emerald sih doang, secara fondasi aku sebagai Emerald anak dari lulusan Meridiana School of Public Speaking. Tapi ternyata di balik itu, karena aku sering ngeliat lingkungan keluarga aku tuh emang public speaker semua. Oh, jadi emang background keluarga tuh ada yang public speaker juga? Iya. Oh, mungkin itu kali ya salah satu alasan kenapa Bunda itu
memaksa anaknya yang awalnya nggak mau sampai pada akhirnya malah jadi suka dan ketagihan sama public speaking ini gitu. Iya. Jadi di situ tuh pertama kali aku tahu dari Opa. Opa tuh kakek aku. Opa itu salah satu orang yang motivator aku banget untuk terus coba di speaking, karena Opa juga yang ngebolehin aku dan terus ngebolehin lanjut di Meridiana School of Public Speaking itu Opa. Opa ngeboleh dan ngedukung aku banget untuk bisa jadi speaker, untuk percaya diri. Itu bukan cuma Bunda tapi Opa juga. Jadi Opa ngebolehin aku terus ya udah lanjutin aja. Terus pas walaupun aku ada kegiatan tetap udah Meridiananya dilanjut gak? Udah selesai belum? Gitu. Karena Opa juga pembicara, Kak. Bersyukur banget ya ketika kita berada di satu lingkungan yang dimana keluarga atau mungkin teman, sahabat semuanya mendukung kita untuk masuk ke arah situ. Rasanya beban hidup tuh jadi sedikit lebih ringan gitu. Kita selalu disupport apapun yang kita lakuin. Dan contohnya ya Bunda selalu support kamu. Pada akhirnya kamu berterima kasih kan sama Bunda. Iya. Untung aja waktu itu Bunda ngajak kamu ke sana. Kalau enggak mungkin sampai saat ini kamu masih mageran di rumah mungkin gitu ya. Oke, berarti Opa menjadi seorang speaker, kemudian dia memotivasi kamu untuk terus lanjut. Biasanya kalau orang yang nggak terbiasa ngomong depan kamera, ada nggak sih tips gitu buat orang yang mungkin selama ini lihat kamera tuh takut gitu, gugup gitu? Syarat tips ya untuk bisa berteman lah sama kamera. Iya betul. Untuk berteman sama kamera itu mungkin kalau dari kita masuk ke panggungnya aja, kita harus tahu kalau orang nggak peduli kita mau ngomong apa, kita mau ngapain. Kalau biasanya problem orang-orang itu di tatapan audiens. Jadi kalau Opa sendiri pernah ngasih aku motivasi, kalau ngelihat tuh kalau gugup, ngelihat orang tuh kayak nggak ada aja. Mungkin itu juga ya yang sering orang-orang dengar, kayak nggak usah dilihat, anggap aja bla bla bla, anggap aja bukan orang atau anggap aja gini. Mungkin orang-orang lebih sering dengar kayak gitu. Cuma kalau untuk tips sendiri biar nggak gugup depan kamera. Iya, itu ya mungkin orang-orang suka denger kayak udah percaya diri aja, tapi nggak segampang itu kan Kak. Bener, itu bener banget. Sama aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Kan orang bisa bilang kalau kita udah percaya diri aja, tapi nggak segampang itu gitu. Kalau dari aku sendiri sih kayak oke, kita mau maju buat mungkin dari aku sendiri kita lebih tahu apa yang kita kesana tuh coba aja buat buat sebentar kok. Dan surprise-nya kalau kita udah di sana apapun ya bakal kita dapetin. Dan fun fact-nya juga Kak, kalau kita udah di sana tuh aku selalu anggap stage atau panggung tuh sebagai kesempatan, keajaiban. Karena bisa aja kita nggak pede di bawah, tapi setelah kita dapat tatapan dari audiens itu kita jadi percaya diri. Mungkin buat tipsnya untuk gak berteman, kita percaya aja sama yang mau kita sampein. Tapi jujur ya, benar gak sih kalau misalkan biasanya kita lebih textbook mencoba untuk menghafali sesuatu ketika kita naik ke atas panggung, punya banyak penonton, ditatap dengan tatapan orang kepada kita semua, itu tuh buat kita lebih gugup, itu benar apa enggak? Bener banget. Itu sebagai aku speaker pun bilang dan anggapnya kayak gitu memang. Itu bener banget. Jadi yang betul itu semestinya orang tuh meringkas poinnya, kemudian dibawa ke atas panggung dan dibicarakan dengan gaya sendiri. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Karena jujur di sini posisinya aku juga bukan seorang pembicara yang handal. Aku juga masih dalam proses pertumbuhan itu, terus belajar. Dan aku senang banget nih, makanya ada orang yang akhirnya datang ke sini yang aku rasa juga itu relate buat kehidupan aku. Aku sambil belajar nih gimana sih caranya untuk lebih percaya diri depan kamera. Meskipun yang diomongin tadi, ketika kita berada di depan kamera atau di depan banyak orang, kita harus mencoba untuk menghilangkan rasa nervous itu, bahwa sebenarnya di depan tuh nggak ada siapa-siapa loh, dan kita buat salah pun nggak masalah. Cuman kan itu nggak semua orang bisa menghandle-nya dengan baik gitu kan. Jadi makanya aku di sini
sebenarnya sangat salut ketika kamu masih berusia sangat muda, kamu masuk ke fase itu melewati 2 tahun yang mungkin nggak terlalu muda, pasti banyak lika-likunya. Paling jauh kamu showcase kemana? Untuk sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, kayak aku masih dalam itu kok, dalam lingkungan kayak sekolah sejauh ini ya. Bahkan kalau mau tahu juga kakak, itu aku jadi di organisasi nasional juga. Organisasi nasional apa maksudnya? Di organisasi literasi nasional. Oh, kamu diundang Bukan atau kamu diundang, yang nawarin? aku anak anggota organisasinya. Oh, jadi kamu orang di organisasi itu dan sekalian jadi speaker di situ. Ya, bukan sebagai langsung ke speaker, tapi aku direkturnya. Aku direktur per event, dari event baru kemarin selesai 2 bulan kemarin di tahun ini. Kalau kalian mau tahu juga, akan mau tahu itu di Segi Fest 2025 dari Softgrow Indonesia. Jujur aku nggak tahu itu apa, tapi kayaknya terdengar seperti sebuah prestasi yang sangat harus dibanggakan. Perasaan kamu apa sih waktu bisa tampil di itu? Kayaknya aku lihat dari ekspresi muka kamu tuh kayak bangga banget gitu. Di antara semua showcase ini kayaknya ini yang salah satu yang paling berkesan gitu. Oke. Karena kalau mungkin yang kakak bilang tadi, karena itu di luar Meriana ya, di luar apa yang kayak aku di bawah naungan itu, tapi ini karena aku nyoba sendiri dan itu kayak di atas kaki aku sendiri. Karena bangga juga karena aku belum pernah sama sekali megang event sebesar itu. Jujur kak, untuk anak SMA, untuk anak Gen Z, untuk yang masih tadinya tuh berangkat dari sekolah, dari organisasi sekolah internal. Aku juga anak OSIS. Anak OSIS juga? Iya, di tahun 2003 kemarin dan selesai di 2024. Dan di 2024-nya juga aku mulai masuk organisasi nasional. Dan itu pas berjalan aku jadi event director di event nasionalnya juga, event tahunan nasionalnya. Tapi kok aku dengar deh ceritanya Talitha ini kayaknya dia bukan orang introvert banget deh Bunda. Kayaknya dia lumayan aktif di sekolah, ikut organisasi. Apa jangan-jangan itu dipaksa Bunda juga ikut organisasi? Enggak dong, kalau itu jadi introvert mungkin kayak aku nggak pengen natap orang terlalu lama saat berbicara, lebih gitu. Cuman mungkin dari kecilnya ceria kali ya. Jadi introvert mungkin karena sosial juga. Jadi mungkin nggak dari nol banget introvertnya. Aku masih punya keinginan untuk terus punya stage sendiri, versi aku sendiri. Aku tetap ada. Oh berarti itu cita-cita kamu ke depannya setelah lulus sekolah, kamu pengen banget punya stage sendiri. Berarti itu kayak acara kamu sendiri atau gimana maksudnya? Bisa kayak gitu. Kayak aku punya stage kayak mungkin jadi narasumber, jadi MC atau jadi bagian branding aku sendiri di kepemimpinan atau bahkan di film yang aku lagi suka gitu. Lagi suka film apa sekarang? Bukan lagi film sih ya, aku lebih suka jadi talentnya. Oh lebih suka jadi talent, jadi kayak talent podcast ini suka nih. Suka diundang, dong. diajak bicara untuk membagi cerita kisah hidup dia nih. Jadi dia bukan hanya soal, kalau biasa anak muda tuh suka bahasnya soal percintaan dia yang kandas di sekolah karena cinta monyet dan segala macamnya. Tapi ini agak berbeda nih, unik banget ini ceritanya. Dia membahas soal bagaimana di masa sekolahnya dia buat itu menjadi sebuah cerita yang bakal dikenang dia seumur hidup dia. Bukan hanya soal cintaan doang, tapi dia punya prestasi, didukung oleh keluarga yang sangat mendukung, dan dia sampai di titik ini gitu. Aditya Gumai. Iya, aku juga anak Sanggar Ananda. Aditya Gumai itu, Sanggar Ananda. oh aku kurang tahu sih Bunda kalau ini ya. Lulusannya itu Olga Saputra ya. Terus Itu alumni-alumninya. itu belajar apa di situ? Belajar acting teater. Sekolah acting, modeling, presenter. Wow. Itu banyak fun-fun ya. Penuh kejutan banget nih. Karena kalau kita cuman sekedar dapat info introvert, kayaknya aku bicara nggak introvert banget ini orang nih. Kalau introvert Iya, baru festival main? film pendek. Baru Tahun berapa tahun lalu ya? film apa? Judulnya boleh tahu nggak? Film pendek. Itu bukan masuk ke series sih, maksudnya ke festival film pendek. Itu judulnya Content Creator. Mainnya sebagai apa? Sebagai Mia.
sebagai Mia. Itu peran Mia apa di situ? Peran pendukungnya. Oh, peran pendukungnya. Tapi seneng nggak main di film pendek gitu? Seneng dong, karena itu masuk passion aku. Oh, emang dia pernah belajar acting juga, jadi dapat kesempatan itu. Dari Sanggar Kaus Film jatuhnya. Oh, aku bangga banget loh bisa ketemu orang yang lebih mudah daripada aku tapi prestasinya udah di atas melebihi aku gitu. Karena banyak orang di zaman sekarang tuh kayaknya kalau masa sekolah ya udah masa sekolah di enjoyin aja, ketika lulus ya udah nanti deh baru pikirin gitu kita mau ngapain. Tapi ini sudah di planning dengan sebegitu matangnya. Jadi ketika dia sudah selesai sekolah pun kayaknya udah nggak perlu khawatir deh. Dia udah ada jalannya, udah ketemu jalannya. Dan dari nggak jauh-jauh ya Kak, kalau dari sekolah aja, karena di seharian aku kan masih sekolah, jadi waktu itu pernah ada yang nanya, "Tak, emang kamu belajar dari bukunya tuh kayak gimana sih?" Terus karena pernah di kelas 10 kemarin 2 tahun lalu tuh ada temen yang nanya, "Ini buku yang kamu pelajarin bukan Tak?" gitu. Dia nanya dari di perpus, karena kita posisinya lagi di perpus, nanya, "Ini bukan yang kamu pelajarin?" Aku bilang bukan, karena buku yang aku pelajari itu dari MLC, dari Mirana School of Public Speaking, dari kelas Public Speaking Mirana. Jadi kayak kalau dia nanya, ya bukan dari situ. Tapi aku juga pernah belajarnya dari buku-buku di Gramet, buku-buku secara dijual bebas. Karena aku juga selalu pengen improve apa yang aku punya gitu. Itu teman dekat apa teman jauh tuh yang nanya dari buku ini atau buku mana? Teman circle aku sih. Oh, teman circle. Karena kalau teman jauh nanya kayak gitu, Dia wah tahu. berarti emang teman ini nggak baik Bunda. Kalau emang teman dekat yang nanya kan, oh berarti dia emang udah tahu si Talita orangnya kayak gimana gitu. Dan kamu selalu kasih tahu ya, maksudnya ngebantu teman juga yang pengen proses berkembang seperti kamu selalu support ya berarti ya? Iya. Support. Dan kalau kamu tahu tadi di ranah sekolah itu tuh pertama kali aku memperlihatkan skill public speaking, jujur itu bukan hal yang gue bisa nih, gue bisa harus lihat gue bisa, nggak kayak gitu. Justru aku kayak dikasih gurunya buat presentasinya sendiri-sendiri. Mungkin sama teman-teman aku itu yang paling dihindari ya Kak, karena pasti kalau teman-teman di sekolah pasti lebih pengen presentasi itu per kelompok. Jadi kayak kalau dulu pertama kali aku ngerintis dan jadi brandingnya sampai sekarang teman-teman percaya aku jadi speakernya, itu kayak pertama kali itu guru nih aku jujur itu ada senangnya karena nih kesempatan aku buat memperlihatkan. Justru aku nggak pengen biar nggak terlalu kelihatan ya, aku pengen menunjukkan juga kalau aku bisa. Dan bagi aku nggak semua soal akademik juga, jadi aku mau, karena mungkin dari aku sendiri kurang berminat banyak di akademik, jadi aku mau gas terusnya tuh di non akademik, di sertifikat, di banyak-banyak experience di luar. Justru pas pertama kali aku membuktikan ke teman-teman kelas, sampai sekarang sama teman-teman aku, sahabat-sahabat aku itu percayanya aku yang sekarang. Jadi pertama kali di kelas itu aku menunjukkan dengan skill public speaking MLC. Jadi kayak aku pakai gesture tangan, gak hanya mengandalkan kata-kata dari mulut PPT aja ya, tapi iya. dari eye contact mungkin itu kan nggak semua orang tuh bisa tuh ngomong sampai eye contact yang bagus. Iya. Dan kamu sebel nggak sama temenmu yang biasa suka udah kamu aja yang ngomong gitu? Ada nggak perasaan yang mungkin selama ini kamu unek-unek nggak pernah disampaikan ke temenmu gitu? Sebenarnya kalau dari sebel mungkin saat aku ngerasa kurang confident mungkin ya, aku kurang percaya diri, terus disuruh temen kayak gitu, ada sebel berapa detiknya kali ya. Tapi saat itu aku ada ngerasa senang karena dipercaya dan skill aku diakuin sama teman aku. Jadi apa yang Talita dapat saat ini, harapan saya sih semoga kamu bisa terus berkembang. Karena saya sangat senang ketika mendengar ada orang yang bisa improve di hidupnya, berkembang bukan hanya sekedar ya hidup ini aja gitu. Tapi dia tahu nih passion dia mau kemana, dia punya cita-cita dan harapan yang akan dia capai di kedepannya. Dari experience aku, jadi aku mau memperpanjang, memvalidasi kalau itu emang benar. Jadi aku juga tertarik acting, modeling. Itu mungkin dari modeling kurang intensif kali ya. Tapi aku emang lagi merintis, lagi
mencoba banyak experience di acting, juga di organisasi-organisasi. Di antara modeling, acting, jadi speaker, mana sih yang paling kamu suka banget saat ini? Ini di acting. Di acting? Iya, karena aku suka itu kayak sama film. Jadi kayak buat experience, mungkin kalau dibilang aku masih belajar banget. Mungkin speaker masih di 85 di atas. Tapi kalau acting aku masih harus belajar di 75-an. Ya aku masih perlu experience dan aku masih perlu banyak portofolio dibanding speaking, public speaking. Karena speaker kamu udah lebih dari 10 kali ya. Jadi kalau diminta portofolio ini udah ada nih. Kalau mungkin di film masih belum begitu banyak. Jadi kamu masih butuh lebih banyak jam terbang di situ. Tapi kalau kedepannya misalkan kamu dapat kesempatan modeling lagi pun, kamu pasti terima aja gitu ya, Iya. open ya. Kalau naungan itu di Semaradana Pro. Itu dari production house dari Sanggarananda. Itu jadi bukan masuknya ke fee tapi lebih ke portofolio kita. Jadi maksudnya ke kelas acting. Itu buat ke festival film pendek Jawa Barat kemarin. Itu syutingnya di sekitar sini atau keluar? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Bunda ikut nggak waktu itu? Bunda nganterin, Bunda selalu kayak manajer aku. Oh, enak banget ya kalau misalkan anaknya didukung sepenuhnya sama bundanya gitu. Aku iri loh Bunda. Hebat sih Bunda, terus menjadi orang tua yang baik buat Talitha, mungkin buat adiknya juga ke depannya. Kalau misalkan adiknya pengen apa, pasti Bunda support banget lah sama dia, aku yakin banget. Kelihatan banget sih ketulusan seorang ibu buat anaknya, dan anaknya juga kayaknya seneng banget lah apa yang telah ibunya berikan kepada dia selama ini. Ada nggak kalimat yang pengen disampaikan ke Bunda gitu? Bun, aku mau bilang aku terima kasih banget sampai sekarang karena dukungan Bunda tuh berarti banget sampai sekarang. Karena dipercaya teman-teman itu lebih ada artinya kalau emang Bunda yang ngedukung aku sampai sekarang. Jadi pasti kalau emang Bunda nggak ngedukung, Bunda nggak oke nanti dulu, aku emang nggak bakal coba Kak gitu. Jadi aku makasih banget karena di MLC kemarin Bunda mau sampai narik aku, sampai mau ngebawa aku langsung. Bunda nggak nyerah. Mungkin saat itu kalau Bunda nyerah, mungkin aku nggak dapat branding segininya ya sekarang. Aku bilang makasih banyak. Dari awalnya tuh aku nggak tertarik untuk mendalami public speaking. Tapi saat itu karena aku ngerasa, oke, di public speaking ini bikin aku ngerasa ini relate sama kehidupan aku dan ternyata bisa diaplikasiin di luar itu. Kayak tadinya aku juga punya ada pikiran kayak, ya ini buat apa gitu. Terus juga ini mungkin bakal aku jadiin tracking untuk di MRLC aja, bukan di luar. Terus mungkin orang-orang suka bilang, emang buat apa sih itu masih ilmu jauh gitu, ilmu kuliah, ilmu di luar anak sekolah gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajarin, itu benar-benar bahkan untuk selain branding ya, branding sebagai speaker, itu aku ngerasa selain kepercayaan diri, itu aku ngerasa aku pengen terus tampil. Jadi bukan kepercayaan diri kayak orang mungkin anggapnya public speaking buat percaya diri. Padahal itu dari konotasinya aja itu udah jauh banget, tuh luas banget. Seluas panggung kali ya aku bisa bilang. Itu jadi setelah aku belajar public speaking, aku paham style aku sendiri. Itu aku jadi paham kalau emang itu bisa kita gunain di sosial, di berbagai versi diri manapun gitu. Jadi intinya adalah dia masuk ke les itu bukan hanya sekedar belajar tentang gimana cara untuk berbicara yang baik dan benar, tapi dia juga belajar nih gimana cara untuk menata kehidupannya supaya lebih baik dan rapi juga ke depannya. Setelah selesai sekolah ini kamu ada rencana kuliah atau? Ada dong, ada di kuliah. Boleh tahu di mana? Kalau untuk target sendiri, aku masih ke PTN. PTN. Di negeri. Tapi aku juga udah ada plan sejauh itu. Masih ada plan untuk tetap ikut OKM, organisasi, dan tetap di tracking aku anak organisasi atau anak teater sekarang. Ini bagus banget sih kisah hidupnya. Maksudnya dia punya planning ke depannya, dia pengen apa gitu. Jadi setidaknya ketika dia sudah masuk di fase itu, dia udah tahu nih dia mau kemana arahnya. Karena juga di lingkungan keluarga ya, terutama karena aku ngelihat sebagai
kayak opa, bunda juga sebagai speaker itu ngelihat walaupun kayak di dalam lingkupan public speaking di tempat les itu, tempat MRLC, itu aku tetap ngelihat dari cara bunda untuk berbicara, cara opa untuk berbicara, aku tetap mengolah itu dan kayak ibaratnya di rumah pun aku tetap belajar cara keluarga-keluarga aku untuk tahu atau berinteraksi ke audiens gitu. Jadi aku selalu belajar juga di rumah. Terus aku tetap improve dari buku-buku aku gitu. Jadi selalu pengen belajar sih. Jadi dampak public speaking tuh sejauh itu kayak ngebawa. Apalagi buat anak Gen Z yang kalau orang suka bilang itu sebagai mageran atau sebagai cuman nggak punya tujuan mungkin, atau mungkin dari negatif lain yang perspektif orang. Tapi ternyata aku termasuk ngebuktiin kalau emang itu salah satu skill yang bisa jadi teman saat di panggung. Aku juga percaya banget sih public speaking itu sebenarnya sebuah skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Memang nggak semua orang terlahir untuk pandai dalam berbicara, tapi di masa yang akan datang sepertinya ketika kita bisa bertumbuh jadi orang yang percaya diri dalam berbicara, ketemu orang, bisa eye contact dengan baik, rasanya itu bakal buat hidup kita bisa dibawa ke arah yang lebih baik gitu. Peluang itu pasti akan datang, orang juga pasti akan notice ke kitanya, oh kamu pandai bicara, aku bisa kasih kamu peluang, kesempatan untuk bertumbuh di sini gitu. Jadi itu setelah aku membuktikan skill aku itu ada di organisasi OSIS. Jadi Pak manajernya tahu aku punya skill ini dan aku juga kenal, mungkin nggak sedekat itu ya, tapi kita kenal dan bapaknya juga bisa dibilang pengen tahu soal aku, soal skill dan pelajaran background aku juga, jadi diberi kesempatan di OSIS. Gitu. Itu membuktikan ya guys. Gitu. Hebat, aku sangat bangga dengan pencapaian yang Talitha miliki saat ini. Jadi di sini aku mengucapkan terima kasih banyak Talitha telah hadir di podcast ini, dan terima kasih juga Bunda yang sudah membawa Talitha ke sini. Saya sangat bangga dengan semua cerita inspiratif Talitha ini. Harapan saya cuma satu, semoga setelah lewat podcast ini dia bisa bertumbuh jadi lebih baik, dan kedepannya kalau misalkan Talitha punya cerita unik dan lebih menarik daripada hari ini, boleh kok kembali ke sini. Ruang ini akan selalu ada buat kamu. Kita sangat senang untuk bisa mendengar bagaimana cerita sukses seorang Talitha. Terima kasih banyak ya Talitha telah hadir di sini.